Oke, baik. Nah, ini awal dari yang harus kita di dalam kehidupan kita, kita harus ngebenerin dulu nih misi dari manusia kita. Misi manusia itu diturunkan di bumi ini sebagai apa? Ini yang harus kita ketahui dulu. Gitu. Kadang-kadang permasalahan itu yang membuat perasaan itu karena ada perasaan yang sesuatu yang tidak nyaman karena misinya itu tidak jelas gitu. Nah, ini harus kita ketahui dulu misinya. Lalu ya kalau maaf kalau yang non muslim gitu ya, kalau cara saya pakai ininya. Nah, jadi misinya sebenarnya hidupnya adalah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Inilah tujuan sebenarnya manusia. Tujuan kita adalah beribadah, hanya kadang-kadang kita lebih pada fokusnya pada dunia. Padahal jika kita menginginkan dunia, yang kita kejar adalah ibadahnya, akhiratnya. Gitu. Jadi nilai-nilainya. Untuk siapa kita bekerja, gitu misalnya. Ya, kita bekerja untuk keluarga, gitu. Bukan untuk uang. Kalau bekerja untuk uang, maka itu yang dilarikan itu jadi nilai-nilainya tidak ibadah, gitu. Tapi yang kita cari adalah bekerja adalah untuk ibadah, untuk keluarga, itu bisa menghidupi keluarga, jadi uang adalah sebagai hadiah. Gitu. Semua harus kita lihat bahwa diawali dengan ini dulu. Dan kemanakah tujuan kita, gitu ya? Tujuan kita kemana? Tadi tahu Pak kemana Pak? Nah, inilah. Akhirnya kita perjalanan kita lebihan. Nah, inilah. Oh, hilang ya gambarnya? Masih ada kanan kita masih nih di masih. Silakan. Masih ada. Nah, inilah kemana tujuan kita. Lalu setelah itu di sininya malah nggak mau. Ini kemana tujuanku? Sesungguhnya salahku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Perjalanan kita masih panjang, masih sangat panjang. Baru ibaratnya kita di dunia ini baru mulai satu perjalanan. Disinilah kita investasi untuk bagaimana perjalanan kita nantinya, perjalanan kita yang abadi itu harus dimulai dari sekarang. Dan itu semua akhirnya ternyata kalau dilihat itu harus dari hati gitu untuk perjalanan itu menyiapkan, karena hati pengaruhnya sangat besar sekali terhadap perilaku kita, hidup kita. Itu jika perilaku kita, hidup kita dari hatinya nggak beres, maka kesehatan lah larinya jadinya ke kesehatannya ada masalah gitu. Dan yang lain-lain ada masalah, jadi kita harus terus memperbaiki diri gitu. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat cerita. Tapi setelah mati dunia tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Nah, kita pengennya bisa kita bareng-bareng gitu. Bisa perjalanan kita nanti bisa lebih enak, lebih mulus gitu ya. Nah, itulah sehingga kita harus mulai dari hati. Beresin hati kita. Hati adalah pusat makna tertinggi dalam kehidupan manusia, atau the ultimate meaning yang sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan kita. Gitu. Karena ada masalah hati, maka keluar ada penyakit, maka terjadilah perilaku yang negatif. Itu semua ternyata masalahnya ada di hati. Dan hati dengan otak, dengan pikiran itu saling berinteraksi, saling terkonektif, selalu terus gitu dia. Ya, ada satu hadis yang mengatakan bahwa di dalam satu jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusak seluruh. Dan ternyata ketahuilah bahwa jasad atau daging itu adalah ternyata jantung. Karena jantung itu yang pertama kali
ada ya pada saat kita di proses pembentukan manusia, kalau nggak salah ada dokter di sini ya, tolong diperbaiki kalau salah. Wah, ini yang pertama kali. Di sini lah kita harus selalu hati kita diperbaiki, dibersihkan. Gitu. Makanya kalau Rasulullah sendiri waktu itu kan hatinya juga dibersihin sampai 2 kali waktu pada saat masih anak-anak sama waktu mau Isra Mi'raj itu dibersihin dulu hatinya gitu ya. Selanjutnya ya yuk kita mulai rubah hati kita. Kenapa harus kita rubah hati kita? Maaf ininya kalau hang bentar ininya hang bentar ya. Nah dari situ karena dari hati itu ternyata akhirnya terjadi pada saat ini jalan. Mungkin nggak perlu di slideshow, nggak apa-apa Pak Henry, masih kebaca kita. Ternyata Jadi, ini nggak apa-apa ya. Oh gitu. Ini mau pindahinnya sekarang nggak bisa. ngehang lagi. Yeah. Ditutup juga nggak bisa ya, ditutup dulu Pak Henry. Nggak tahu, saya coba tutup dulu ya, saya stop dulu bentar. Baik, kita sampai ternyata hati perlu diubah, di manage ya Pak. Silahkan kita komandola. Teman-teman jika mau bertanya silahkan di chat di ini ya. Hati di kita, chat. kita harus kita bisa manage. Gitu. Oke, saya perbaikin dulu. Putus-putus Pak Iwan? Apa dari saya? Apa lagi? Wah, ngehang. Ngehang. Wah, ngehang. Ya udah kita ngobrol aja deh. Oke, sambil lanjutin aja Pak Henry. Jadi bagaimana caranya mengubah hati tadi Pak Henry? Silakan. Ya, pada saat kita ada beberapa masalah di dalam hati, yaitu biasanya penyakit hati yang paling berat adalah masalah kesombongan, adalah masalah amarah, lalu masalah ria, dengki, dan hal-hal yang itu. Nah ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya permasalahan hati ini untuk kesehatan. Saya mau cerita ada beberapa tahun yang lalu pada saat saya memberikan manasik umroh gitu ya, ada salah satu jamaah itu bapak-bapak dia pakai tongkat gitu. Lalu pada saat kita sholat zuhur, beliau sholatnya juga tidak bisa normal, beliau duduk sholatnya gitu. Di tongkat itu, jadi tongkatnya bisa jadi kursi gitu ya, jadi nggak bisa secara sujud secara normal. Setelah selesai sholat, Pak Henry. Kalau di sekitar 15 tahun, Pak, katanya.
Lalu sudah pernah ke alternatif mungkin, gitu. Udah ke alternatif juga nggak ada apa-apa. Ya sudah, kalau gitu. Saya nggak ngerti ada permasalahan apa di 15 tahun yang lalu, gitu ya. Udah deh, lupain aja Pak. Permasalahan apa yang di 15 tahun yang lalu. Lupain aja. Udah ikhlasin aja, semuanya kembali Allah, terserah Allah aja deh, lillahi ta'ala, pada Allah aja. Gitu ya. Nah, setelah itu mau Pak, kalau mau ya insya Allah sih saya bilang, tapi saya nggak janji ya, bisa sembuh. Ya. Mau Pak, ya udah, lillahi ta'ala, Bismillah, semua dari Allah kembali kepada Allah. Bismillah, ikhlas Pak, ikhlas, redo Pak, redo, ya udah, Bismillah, udah cuman itu aja, gitu. Lepas tongkatnya, lepas, alhamdulillah langsung dia bisa sholat, bisa langsung sujud normal sujud dia, masya Allah. Saya sendiri juga kaget, ya Allah, gitu kan. Lalu beliau cerita, ada apa sih Pak? Saya bilang memangnya dia punya dendam sama adiknya, itu jadi dan nggak pernah dia dendam, rasa marah itu dibawa terus, tidak bisa memaafkan. Dan alhamdulillah pada saat proses itu juga dia memaafkan, dia kembali kepada Allah, jadi normal lagi. Itulah, jika kita ada rasa marah, benci segala macam, itu membuat sistem imun tubuh kita malah menjadi apa ya, jadi down ya, sistem imun tubuh kita itu jadi malah berbahaya gitu. Jadi mengkerut semua, dan semua pada saat kita marah dan menyimpan dendam, itu malah penyakit virus-virus itu malah gampang sekali dia masuk gitu untuk menyerang tubuh kita. Nah itulah yang menjadi sangat berbahaya sekali. Makanya perlunya kita memperbaiki hati, memperbaiki perilaku kita, gitu ya. Perilaku kita juga tergantung dari hati kita, gitu, dari situ. Jadi hati kita ada hati yang bersih, ada yang hati yang sakit, ada yang mati, gitu ya. Hati yang bersih ada yang selalu mengingat kepada Sang Khalik. Kalau hati yang sakit ya masih ingat, kadang-kadang juga masih banyak bandelnya ya, gitu ya. Kayak saya masih banyak bandelnya gitu. Nah itu kalau dia mati dia udah nggak ingat apa dengan agama, udah nggak tahu. Nah ini yang harus kita jaga. Dan jika kita tidak pernah bisa menjaga perilaku kita dengan baik, maka hati kita itu, kolbu kita itu semakin lama semakin kotor, semakin hitam gitu. Nah, untuk itu kita harus perbaiki, kita bersihkan dulu. Nah, inilah pada saat kalau kita membersihkan hati kita, gitu ya, gitu. Nah, ini udah mulai bisa nih kayaknya. Udah share lagi. Mana ya? Ini dia. Gitu. Nah ini penyakit hati ini. Ini penyakit hati ini. Permasalahan spiritual 50% penyebabnya. Karenanya ini nih, cinta hawa nafsu dunia. Ini yang 6 ini sangat-sangat berbahaya. Sombong, egois, licik, iri, pemarah, ria. Karena hal-hal yang seperti inilah, karena itu menjadi sangat berbahaya. Apa bahayanya? Saya ambil yang ini aja nih. Nah, marah 5 menit, sistem imun tubuh kita depresi selama 6 jam. Marah 5 menit. Bayangkan si bapak yang tadi, kalau dendam ini imun tubuhnya mati. Jadi kalau si bapak yang tadi 15 tahun bisa dibayangkan berapa lama gitu ya sistem imun tubuhnya mati. Alhamdulillah pada saat setelah itu, pada saat umroh, kita tawaf bareng, sa'i bareng, udah nggak pakai kursi, nggak pakai tongkatnya lagi. Nah ini stres, itu gangguan pencernaan, khawatir, insomnia di punggung. Ini semua ini sebenarnya masalahnya ada dari hati, lalu lari ke pikiran, atau dari pikiran larinya ke hati. Nah itu hal yang seperti itu. Nah jika pada saat hati kita rasa depresi, maka energinya kecil. Ini disebut dengan energi force. Energinya semakin kecil.
gitu. Atau orang marah kelihatannya wah energinya besar banget ya kayak gitu. Padahal sebenarnya energinya kecil, sangat-sangat kecil gitu. Makanya saya mencoba untuk dengan ini, kenapa saya mengambil energinya energi cinta? Karena energi cinta itu 10 pangkat 500, energinya besar sekali gitu dengan energi cinta gitu. Nah, seperti apa? Nanti kita lihatin prosesnya. Nah, ini vibrasi. Vibrasi ini kalau dia energi cinta, vibrasinya dia akan sangat besar sekali. Tapi pada saat dia energinya marah, takut, segala macam energi force, itu bukan energi power, maka vibrasinya kecil dia di sini. Bahkan mungkin terkadang kita pernah bertemu dengan beberapa orang-orang baru, kok kayaknya saya nggak nyaman ya dengan dia gitu ya. Nah, itu vibrasinya, frekuensinya nih. Kalau dilihatin ada frekuensi, frekuensinya banyak frekuensi negatif kali dia gitu kan. Ada empat kuncinya, inilah yang saya coba create lagi, saya olah lagi, saya godok lagi dari dalam kuantum spiritual kolbu, yaitu ibaratnya dalam satu gunungnya gunung es, perjalanannya dimulai dengan perjalanan cinta. Dari perjalanan cinta dia masuk ke perjalanan syukur. Perjalanan syukur akan semakin banyak cobaan dan godaannya. Maka dia sampailah ke titik poin perjalanan tawakal. Untuk bisa tawakal, untuk bisa ikhlas dia harus tawakal dulu. Dan godaan untuk dari tawakal mencapai ikhlas ini, kalau ibaratnya di gunung es ini, anginnya semakin besar, semakin dingin, semakin terjal sekali. Itulah hidup kita. Untuk bisa mencapai ikhlas itu berat cobaannya. Dan itu ya akan kita alamin hal-hal ya seperti ini kalau kita mau, ya, tapi inilah yang jika sudah ikhlas maka ketakwaan kita belajar untuk bisa mencapai, yuk bareng-bareng bisa sampai di titik ini, di titik yang tertinggi ini. Rintangannya banyak, cobaannya pasti banyak gitu. Nah, namun semuanya harus dilakukan dengan dasarnya cinta gitu. Nah, dia satu energi yang luar biasa dengan cinta, energi yang dasar, dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi waktu kemarin saya sempat cerita-cerita kalau orang antara cinta gitu ya, kalau cinta sistem imunnya dia berkembang bagus, antibodinya bagus, tetapi pada saat dia stres, dia ketakutan gitu ya, maka sistem imun tubuhnya menciut gitu, sel-selnya menciut gitu, sehingga sangat mudah virus atau bakteri itu masuk gitu. Jadi kalau kita mau sehat di COVID ini, ya udah, ini nih kuncinya ada di sini. Gitu. Nah, ini menciptakan keselarasan bisa menjadi lebih sehat. Ini diteliti di Amerika di Institute of Heart Med California. Nah, cinta, dan ternyata cinta itu cinta yang paling, ada beberapa tingkat lagi energi cinta gitu ya. Dan energi cinta yang tertinggi adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi kalau kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman seseorang jika tidak Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai di dalam hidupnya dia gitu. Kurang lebih seperti itulah gitu ya. Jadi itu energi yang paling tinggi, 10 pangkat 1000 kalau salah ini dia nih. 10 pangkat 1000 energi paling besar. Setelah itu ke anak, ke orang tua gitu ya. Energinya gitu. Naik lagi. Nah ini anak, saudara, pasangan, kerabat semua. Ini hasil penelitian dari Institute of Heart. Sering-sering berpelukan. Gitu. Nah ini kalau orang yang hidup penuh cinta ini, maka intinya lebih bagus selnya, sel-sel yang ada di otak kalau menurut penelitian. Dan cinta adalah universal. Berkat cinta yang
tidak mungkin bisa menjadi mungkin gitu. Energi cinta seperti ini contohnya, dari tulang, yang tulangnya bengkok segala macam itu bisa lurus lagi dengan karena energi cinta itu nggak ada apa-apa. Ini contoh, ini misalnya orang tuanya yang tadinya seperti ini, ada merah-merahnya, sekitar 10 menit 15 menit dia terapi dengan rasa cinta, udah langsung hilang. Nah ini energinya kita coba dengan kalung pendan, ternyata energinya kosong. Tapi setelah kita berikan ini nih, kita berikan Asmaul Husna ya Jabar, ini bunga es dalamnya itu sangat padat banget, dan bahkan ininya gelasnya itu sampai retak gitu. Nah itulah cinta. Dari kita bersyukur apa yang telah ada, apa yang telah Allah berikan. Apapun ya kehidupan sekarang ini perbanyak bersyukur. Gitu. Toh semua rezeki kan Allah yang ngatur gitu ya. Sekarang yang penting kita bisa ikhtiar. Gitu. Fokuslah kita pada bersyukur. Karena sudah dalam surat Ar-Rahman, Allah selalu ingetin kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbika ma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Gak ada yang bisa dustakan. Iya, ketika kita nafas kita masih di sini, udah alhamdulillah masih bisa nafas, bisa ketemu, bisa berzoom bareng-bareng ketemu teman-teman gitu kan. Tapi ya, masih ada saudara-saudara kita di rumah sakit yang nggak bisa apa-apa. Ya itulah bersyukur, sangat penting sekali. Tawakal itu usaha sudah, doa sudah, tawakal, berserah diri pada Allah. Gitu ya. Kalau ini seberapa yakin kita sama Allah. Terkadang kita yang seru kalau masak nasi gitu ya. Masak nasi di rice cooker. Lalu kita masak. Kita percaya nih 30 menit, 20 menit, 45 menit lah. Itu pasti matang gitu. Gak usah bolak-balik ya. Syukurnya kita buka udah matang belum gitu ya. Udah pokoknya ceklek dia berubah ganti warna gitu ya, lampunya pasti udah matang udah gitu kan. Itu sama barang yang buatan manusia aja kita percaya, tapi pada yang buat manusia sendiri kadang kita masih ragu. Nah ini yang harus kita lakukan, jangan sampai kita ragu, kita yakini hati kita gitu. Untuk bisa selalu dekat pada Allah, cukup Allah aja. Ikhlas, akhirnya ya udah ikhlas. Kalau udah bisa sampai proses ini, mencapailah kita ke dalam proses ikhlas. Ikhlas apa yang kita tuntut semua udah terserah Allah aja, nggak ngarep gitu, ibaratnya nggak ngarep, bodo amat gitu ya. Jadi kalau beberapa ada satu teknik terapi itu bodo amat, saya udah Tuhan lepas, bodo amat, udah semua masa lalu bodo amat, juga kalau saya dipikirin, lepas udah lillahi ta'ala, lepas. Jadi di dalam proses cinta ada teknik terapinya, disyukur ada teknik terapi, tawakal dan ikhlas kita gabung. Ada teknik terapinya juga, kita beres-beres dan selalu kita melakukan terapi. Gitu. Di rumah gitu kita bisa terapi juga. Lalu ada beberapa lagi yang sekarang sedang saya uji coba lagi gitu, teknik terapi baru lagi gitu. Nah, kurang lebih ya seperti itulah kehidupan kita. Bisa sampai ke titik ikhlas itu. Ikhlas itu seperti gula dalam kentalnya kopi, tak terlihat namun terasa dalam tiap tegukan kopi. Tak perlu dipuji manisnya, tapi selalu dibilang mantap kopinya. Gitu. Ya itulah di dalam kehidupan kita. Ikhlas itu udah nggak ngarep. Terserah aja. Maunya dikasihnya di mana, di dunia, mau dikasihnya di akhirat, balasnya mau dikasih berapa, terserah. Kalau kita masih hitung-hitungan ya belum masih ikhlas. Cuman kadang-kadang yang namanya hati manusia ya naik turun ya Pak Iwan ya. Betul. Kan?
Gitu loh, kayak ya sama lah gitu. Namanya manusia kita harus pikir terus belajar ya sama. Saya juga kadang-kadang naik turun, kadang-kadang lagi down lagi, semua namanya emosi ego manusia gitu ya. Ya, ya itu makanya tidak ada manusia yang sempurna gitu. Kalau makanya kalau kalau semua manusia sempurna nggak ada neraka kali ya. Masuk surga semua gitu. Nah makanya ada itu untuk kita selalu bisa tobat atas kesalahan kita, kan setiap saat kita salah gitu, berbuat kesalahan. Itu sih yang kira-kira di dalam kuantum spiritual kolbu, intinya dari situ, di dalam perjalanan gitu. Itu Pak Iwan. Oke, siap. Makasih nih Pak Henry. Jadi tadi ada 4 kunci ya Pak Henry ya. Ada 4 Cinta, kunci. syukur, tawakal, Tawakal, ikhlas. ikhlas. Nah, jadi yang perlu tadi cinta yang paling ini terhadap Tuhan kita ya gitu Pak Henry. Iya, Yang paling besar itu ya. yang paling besar cinta kepada Allah dan Rasulullah. Nah ini kayaknya kan mudah gitu, tapi pada kenyataannya mah tantangan yang lumayan nih. Gimana nih Pak Hen? Supaya bisa ten gitu. Ya, yang paling itu yang paling gampang tekniknya adalah teknik terapi cinta. Itu diawali aja dulu dari orang yang paling kita cinta. Apakah dia pasangan kita, anak kita, orang tua. Bayangkan kalau kita di dalam teknik NLP dan hipnoterapi itu, kita bayangkan lalu kita rasakan seperti apa rasanya. Kita pada saat kita membayangkan, kita peluk dia, kita cium dia, kita rasakan, sehingga nanti akan biasanya kalau saya suka ada hawa yang mengalir der gitu, kayak gitulah gitu. Nah itu kita perbesar terus, kita tahan perasaan itu terus aja tuh. Udah nggak usah ngapa-ngapain, rasain aja sehingga nanti sistem itu masuk ke sel-sel tubuh. Jadi kalau gitu sebelum kita menjawab pertanyaan nih, diajarin dulu nih tekniknya Pak Henry ya. Gimana kita mulai ya? Gimana? Silakan Pak Henry. Kita minta Pak Henry untuk mengajarkan satu teknik ya teman-teman ya. Ya. Baik, silakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan duduk dengan tenang, dengan rileks, gitu. Lalu coba nah ya sambil rileks, sambil membayangkan orang yang paling dicintai, bayangkan dan rasakan dia berada di dekat Bapak Ibu, dia memeluk Bapak Ibu, bayangkan dan rasakan. Silahkan. Enaknya di dalam teknik ini tidak ada afirmasi atau seperti kita di hipno, ada sugesti, tidak ada sugesti, cuma diminta itu rasain aja. Silahkan Bapak Ibu yang ingin merasakan rasa sayang, rasa cinta dari orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Dekatkan dia, perbesar rasa cintanya. Jika sudah bisa merasa rasa cinta, perbesar rasa tersebut. Saya tidak tahu siapakah dia, apakah dia pasangan kita, anak, orang tua. Perbesar lagi rasa tersebut sehingga bisa merasakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jika sudah ada yang dirasakan, perbesar rasa tersebut.
besar lagi sehingga vibrasinya menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Mungkin sambil bisa mendengarkan musik ini. Fokus saja pada itu, nikmatin saja apa yang dekatkan dia, bayangkan dan rasakan dia begitu dekat. Mintalah izin kepada Allah untuk agar orang tersebut bisa lebih dekat lagi kepada kita, mendengarkan rasanya. Ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah. Apa-apa yang ada di hati ini, rasa emosi yang ada di hati ini bisa lepas. Rasa dendam, rasa benci, rasa marah yang ada di hati ini bisa lepas ya Allah.